yang Soalnya selama ikut ini Habib, itu kan mana yang ikut pihak kita, yang kan gitu. Kalau akun-akun baru. Penyakit yang sudah akut ini. Ketika ada room yang membuka ini, maka saya luapkan semuanya. Bukan saya benci, tapi saya kembali merevisi kelakuan-kelakuan Babilawi tadi yang dikatakan sama saudara Tenang tadi. Bukan Balawi tapi Babilawi itu. Makanya saya juga sangat berharap gitu Bang Bongkar ya sama saudara saya semuanya yang ada di sini. Jadi adanya dari obrolan misalnya di room kita itu untuk mengedukasi ibaratnya bagi orang yang mau berpikir ibaratnya logis dan waras gitu ya. Ya betul. Itu tentang ibaratnya negara kesatuan Republik Indonesia tentang marwah baginda Nabi gitu. Kita sudah cerdas. Apapun mereka itu ibaratnya buat saya dilihat dari dua sisi kenegaraan, di sisi dari keagamaan, ya dua-duanya negatif. Apa masalahnya? Di sisi kenegaraan juga kaum Balawi seperti si Rizik, si Bahar jelas merusak negara kita. Terus dilihat sisi dari keagamaan juga kurobat-kurobat mereka ya jelas itu penistaan semua. Jadi itu gitu kan. Di sini kita nggak ada kebencian, cuman yang tadi kita utarakan di sini, yang hak itu kita katakan hak, yang batil itu kita harus yang mengibarkan kebencian itu mereka itu loh sebetulnya. Iya. Bukan kita, mereka sendiri yang menjulut api kebencian itu mereka. Bukan tapi kita. Saya bersyukur. Itu apa? Musuh nggak dicari kalau kita itu. Kalau tapi ada, nggak lari kita. Orang Indonesia sekarang apalagi yang ibaratnya wawasannya luas gitu ya. Orang yang udah umur kayak seperti saya udah banyak yang turun gunung juga. Ya. Ini kayak Bang Paku Bumi tadinya Muhibin juga saya tahu. Gitu. Subhanallah dia ibaratnya sekarang justru berbalik gitu ya. Jadi justru pengalaman beliau ini yang mesti benar-benar ini ya. Ya. Bang NKRI. Ya, saya tidak setuju kalau Paku Bumi mualaf ini, mualaf. Karena masuk ke saya, nggak masuk Muhibin, masuk ke room saya. Tahu kalau masuk ke room lain. Saya terima kasih Kang semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya izin turun ya Kang. Iya Pak. Assalamualaikum. Jaga kesehatan Bang, murahkan rezekinya dan panjang umur. Amin. Selamat dunia akhirat Bang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dilanjut dulur. Ya silakan yang menarasi boleh. Saya agak narasi dulu, ini baru bangun. Terus bunyinya sarapan ini. Uang ini mau dikasihkan ini Bang Alvin ini ketek katanya mau dihitung. Enggak Bang, sungguh Bang. Saya tuh semalam gak tidur. Ya ngomal-ngomal keliling-keliling sama teman-teman itu sampai subuh. Habis sembahyang subuh, terus keliling-keliling lagi. Tidur jam berapa tadi itu? Jam 6:30 baru bisa tidur. Ya. Ini baru bangun. Iya. Berarti nggak aktivitas Bang Alvin hari ini? Gak ada, udah 2 minggu ini tidak ada aktivitas. Iya. Maaf, Kita yang tahu Bang Alvin ini dari mana? Dari Pasuruan Pak. Oh, Pasuruannya mana Bos? Pocentre. Oh, Centre. Oh, berarti dekat sama ini Pak Tempik itu. Habib Taufik maksud saya. Habib Taufik Segap itu ya. Oh, anu dah, Taufik Asbak udah. Ya, betul. Taufik Asbak. Itu sekali saya ada momen yang aduh sangat mengerikan itu. Sudah 1 kilo ini. Katanya orang-orang Pasuruan tuh kalau datang ke tempat mereka tuh hanya membawa gula 2 kilo. Ya, menyebutkan kambing berapa ekor itu katanya. Jangan dibanyak-banyakin. 1 kilo. Worot tok iku. Ngibul. Ya itu. Mana ada ngawur. Siapa itu? Kiai yang karismatik yang dari Purwosari itu. Banyak yang menyambut, dicium tangannya itu. Dibilang katanya, nggak ada apa-apanya. Masya Allah, dia di atas pentas seperti itu. Itu loh.
cerminan apa bisa dikatakan apa? Dia mengatakan duriat Rasulullah. Rasulullah akhlaknya nggak seperti itu. Itu loh, para mukibin tuh kok masih, masya Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan. Makanya saya bingung Bang Bongkar. Jadi kita Ya. malu sama ibaratnya mereka yang ngaku juriah Nabi. Ibaratnya dengan bahasanya yang kasar, teriak-teriak, menghina orang, mencaci orang. Gitu ya. Jujur aja malu kita sebagai orang Islam gitu aja. Itu mukibinnya Jadi sudah terkontaminasi. Mukibinnya ajaran cara Islam, kan? debatnya juga seperti itu. Ngotot-ngotot bawa dalil-dalil yang nggak jelas itu. Iya. Saya orang Saya Banten, lebih baik Bang Bongkar. ini Bang. Bang Alvin. Ya. Maaf, saya orang Banten. Ngedenger si Rizik ngomong Gus Dur buta mata buta hati, itu hati kayak gimana? Ini orang Iya. sialan. Itu bener. Tapi pesannya saya ini ya tentang nasab ini berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kita tuh berhati-hati tentang nasab ini. Kadang-kadang sama kawan bertengkar. Kadang-kadang kita tuh sudah ngejos, tak taunya belok ke kiri. Tapi yang betul-betul tuh apa? Berhati-hati juga, mesti ada ujiannya di situ. Apalagi yang di sebelah sana memang ini, anggaplah kok sudah kewalat, anggaplah kok Quran itu sudah rusak gitu. Bang Tapi Sekar. Bang Sekar, Bang Sekar. rasakan sendiri ya, abang mulai masuk ya tentang nasabnya Rasulullah ini, rasakan sendiri. Contoh, tidak tampil 1 hari atau tak 3 hari, bagaimana perasaannya? Mesti lain. Bang Sekar, Ya. gak jadi pulang ya Bang? Bang Sekar. Saya sudah ada di Indonesia, Bang. Bang Sekar. Udah jadi Ya. Oh sudah ada di Indonesia. Cobaan ke kita itu luar biasa. Kita tiap hari diserang beginilah begitu. Padahal tujuan Iya. kita baik. Tapi ya udahlah. Kita Saya ibaratnya sebelum turun ini ya, aja. memang ada yang ngasih tahu ke saya, kamu tentang nasab, berhati-hati. Nasab ini bukan sembarang nasab. Berhati-hati. Ya, banyak cobaan. Kalau enggak kalau enggak berhati-hati, walaupun kita pun berhati-hati, itu pun di situ diuji, difitnah sama kawan. Ini betul. Abang sudah tahu sendirilah, mulai dari Iya, awal Pak. sudah tahu satu-satunya sahabat-sahabat kita apa itu bagaimana. Gini Sekar, kalau aku simpel, aku belajari ajaran Rasulullah yang dari kecil yang selalu diajarkan sama aku, dan aku meyakini ada tuh ahli bait Nabi, cuman bukan kelompok kaum Babilawi. Selesai. Karena tidak ada ajaran Rasulullah yang sesuai dengan yang dibawa mereka. Bahkan ajaran Rasulullah itu seolah-olah jadi bahan olokan. Siapa yang membuat? Kan mereka yang membuat. Memang Kenapa aku betul. bersuara ini? Aku punya hak. Selaku umatnya, aku umat Islam. Kadang-kadang orang itu sudah jadi Pak Kiai, sudah tahu mengaji, tahu kitab. Itu kadang-kadang belok ke sana juga, Pak. Mungkin karena kurang ikhlas bagaimana ya kebodohannya tak itu. tahu. Itulah yang membawa umat-umatnya ke jurang. Itu namanya ulama su. Berdasarkan itu kekuatan aku, makanya aku tidak meyakinkan Mbak Alawi itu adalah keturunan Nabi. Sah. Halo, Karena sabda Rasulullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Aljirul. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair. Aljirul, assalamualaikum. Sehat Bang? Bang NKRI. Ya. Kenapa aku meyakinkan itu? Aku tak nyimak di Karena bawah aja. pernyataan sabdanya Rasulullah yang kupegang.
bukan pernyataan kitab-kitab yang dibuat mereka. Karena Sebentar, Rasulullah saudaraku, langsung aku mau pamit bersabda, dulu. berbicara. Oh iya, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Jadi nih pun Bang, kalau ada setiap ulama hari, di barisan ya, Babilawi itu nggak kita kupercayai. setiap hari diuji Ayo Bang. duit sini itu. Besok Jadi itu kita aja, Pak. diuji tentang Ya, sebenarnya, apa. Pak. Hari-hari itu kayak kita harus menerima ujian. Coba dong Makanya narasinya kita itu diatur itu loh. Itu si Buta Oke, B siap. maksudnya Lanjut. kemana? Terus Hostnya lagi, Alselo kemana gitu loh. Biar ketemu sumber mata uangnya. hostnya lagi sibuk, ada tamu. Satu aja gantian. Pokoknya 3 menit. Iya. Narasi. Oke, saya Bang, enggak apa Bang, dikit aja Bang. Ya. Saya hanya mengingatkan aja, kita jangan minder, jangan malu, ya. Kita difitnah apapun silahkan, mau apa, dicaci maki silahkan, mau rendahkan serendah-rendahnya. Dan apalagi kita dibilang dukun, silahkan. Apa sih salahnya seorang dukun? Jeleknya di mana dukun? Tidak semua orang jelek itu dinamakan dukun, tidak ada. Ya terkecuali adalah yang namanya dukun santet, itu ada. Tapi apakah kalau seorang dukun santet dia itu semena-mena atau ikut-ikut ngomal kayak kita seperti ini? Ya enggak lah, gak mungkin. Tidak. Justru mereka yang ada di Komal ini, mereka atau orang-orang yang jiwa nasionalismenya itu tinggi. Iya. Kita dari seluruh bangsa Indonesia ini di Komal ini ada dari Kalimantan, Madura, Palembang dan lain-lain menyatu dalam satu Komal. Itu sudah menunjukkan bahwasanya kita ini nasionalisnya tinggi. Begitu kawan. Adapun mereka yang masih kali ini atau saat ini masih jadi mukibin, ya kita anggaplah mereka itu masih belum dapat hidayah, seperti itu. Memang seperti zaman G30 SPKI terdahulu ya. Siapa musuh kita? Saudara-saudara kita sendiri. Nah, di situ pun tidak semuanya waktu itu PKI yang jelek. Maksudnya jelek gini, adalah dari golongan saudara-saudara kita memang tidak tahu sama sekali ya apa itu PKI atau apa. Mereka hanya diajak ikut-ikutan, gerombol sana sini, dan di situ ternyata organisasi PKI ini terindikasi kuat, dia itu melenceng dari akidah, mau menguasai bangsa dan lain-lain. Nah di situ nama mereka tetap tercatat gitu loh. Akan tetapi apa? Ya imbas dari kebodohan kita, ketidaktahuan kita, ya dihanguskan oleh leluhur kita dari Ansor waktu itu. Mungkin belum ada Panser, masih Ansor. Itu jadi mereka ini, si kipin-kipin ini adalah sebagian yang mereka itu tidak tahu dan hanya ikut-ikutan dan hanya kadang tidak tahu bahwasanya ketersambungan Pak Alawi ini memang tidak ada ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti itu kawan. Dan juga ada juga yang mereka tahu akan tetapi kekeh. Itu namanya orang-orang munafik, pengkhianat dan lain-lain. Itu yang bisa kita namakan orang bajingan itu. Sudah tahu masih aja membelot untuk mendukung Pak Alawi. Itu yang kurang ajar. Dan apa? Musuh kita adalah mereka dari Pak Alawi yang sengaja untuk mengadu domba bangsa kita. Itu kuncinya hanya di Pak Alawi. Jadi kalau bisa, seumpama ada tamu di Komal kita, kalau bisa suruh on cam, dia ini Pak Alawi atau bukan, gitu loh. Tanya dulu. Kalau dia mukibin silakan mukibin, tapi tolong on cam. Kalau bisa seperti itu. Kalau tahu itu Pak Alawi, hajar, kita hajar habis-habisan tuh. Ya, saya kira sementara itu saja Bang NKRI. Terima kasih.
Terima Ya, Bang, kasih. ya. Siap, Bang Alvin, Komandan. saya mau tanya, Perintah Bang akan Alvin. dijalankan. Terima kasih Bang yang Alvin, luar saya biasa mau ya. tanya, Bang Alvin. Ya. Iya, iya. Itu waktu zamannya PKI itu saya dikasih yang sepuh-sepuh dulu ya. Sama, Bang. Itu gini, ya. Kalau orang itu waktu zamannya PKI ya, zamannya PKI itu kalau nggak ikut PKI dibunuh. Dan lagi karena dia takut dibunuh, dia menganggukkan kepala, saya ikut, lepas itu ditulis. Ya, Nah, lepas itu ditulis. Mungkin yang sadar-sadar itu mungkin karena takut dibunuh ya, iya, iya. disitulah mengaku, gitu ya Bang ya. Iya, iya, Betul iya. tak, Bang? Betul, betul, betul. Ada seperti itu. Dan ada juga memang karena uang ada. Iya. Ada. Ini itu dulu masyarakat dulu kan minim pengetahuan atau apa. Dalam arti kata gini, itu si malakama gak ku ikuti aku kena, ku ikuti aku kena. Yang jadi persoalan, ada juga dia bukan orang PKI, adanya sakit hati atau benci dengan seseorang, dimanfaatkannya bahwasanya itu PKI, itu ada. Nah, itu ada. Karena dari segi itu hukum belum diri. Masih sistem militer. Oke, Banyak juga giliran siapa lagi nih? Wargaku pun juga kena juga. Jujur aja gue bilang. Gak tahu apa-apa, gak mau ikut-ikutan, hanya ngajar ngaji, hilang. Oke, saya diperbolehkan nggak bernarasi nih? Habib Oh, saya boleh, nih. boleh, boleh. Udah nih, jangan gantian ya. Ya silakan Bang Famili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Harus 3 hari 3 malam nih giliran saya nih. 3 menit. 3 hari 3 malam 3 menit. Udah sebodok lah, sebodok. Monggo. Jadi begini, poinnya adalah apapun yang diceritakan para pejuang dalam persoalan polemik nasab ini tentunya mengarah kepada bagaimana saudara kita supaya mendapatkan hidayah dan sadar. Mas izin turun dulu ya, lagi lanjutkan kerjaan. Oh, ya, Pak. Ya, Pak Dokter. Yang kedua, pantang kita diam diri ya, tetap kita menarasikan, memperjuangkan demi kesucian. Aduh, Ya dikira siapa? Lanjut, Bang. ya poinnya adalah tadi terganggu suara ya. Pokoknya kita tetap menarasikan terus, berjuang, pantang mundur satu langkah pun demi menegakkan akidah serta sucinya nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini tentang hak dan batin yang tidak bisa digiring ya oleh narasi apapun. Maka tauhid itu harus tegak lurus. Nasab itu sesuatu yang ilmiah yang memang wajib dan layak dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalaulah ada segelintir atau ustadz atau kiai atau siapapun orangnya mengatakan bahwasanya adalah menyuruh husnudon, itu jelas salah besar. Berarti tidak memahami konteks antara hak dan batil. Ya. Yang keempat tadi yang disampaikan oleh saudara kita Alfian, Abang Alfian. Saya setuju dan mendukung. Siapapun yang mengaku sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara itu dukun atau tukang parkir atau apapun, selama dirinya muslim Islam, maka berkewajiban mengambil peran sesuai pengalaman, sesuai apa yang didengar, sesuai apa yang dilihat, sesuai kapasitas masing-masing. Artinya apa? Kita saling melangkur antara satu dengan yang lain. Yang kelima, tidak perlu takut, tidak perlu ragu ya dalam persoalan nasab ini. Kalaulah orang ingin diskusi secara ilmiah, ayo. Namun ketika sebelah pihak
sudah lebih dahulu mencaci maki, ya, menuduh PKI dan sebagainya, maka kami berkewajiban untuk lebih kasar dibanding perbuatan-perbuatan terkutuk yang dilakukan oleh pihak sebelah. Jadi poinnya adalah tidak ada maksud dan tujuan untuk mengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Yang mengadu domba adalah para klan-klan Ba'alawi yang telah memanipulasi duriah Nabi. Bukan kami sebagaimana anak bangsa, generasi penerus bangsa. Bukan. Dia jangan pernah takut. Nah, dia jual, kita borong. Dia baik, kita lebih baik. Sudah selayaknya dan sepatutnya, ya, dia berterima kasih, ya, telah hidup di Indonesia sekian ratus tahun, ya kan, dengan nyaman, indah, nikmat, megah, disanjung-sanjung, lalu kemudian lunjak, ya. Nah, maka berkewajiban kami sebagaimana anak bangsa asli pribumi, maka berkewajiban untuk meluruskan. Namun apa yang terjadi justru mereka mengadu domba, yaitu si Rizik. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Siapapun saudaraku di Sabang sampai Merauke tetap semangat demi keselamatan anak bangsa, ya, demi marwah dan harga diri negara kita. Jangan sampai kita diobok-obok oleh orang asing yang tidak tahu diri, ya. Apalagi terkait tentang polemik nasab yang telah mencoreng kesucian nama baginda Nabi, ini harga mati yang tidak bisa ditawar, yang notabene tinggal dibuktikan secara faktualitas bahwasanya dia duriah atau bukan. Selesai, bukan sampai bertahun-tahun. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang merasa dirinya duriah Nabi atau budak-budaknya, ya, yang botol-botol itu, biarkan mereka terjerumus dengan caranya sendiri, ya. Mereka merasa pribumi tapi membela orang asing. Biarkan saja, toh mereka nanti cepat atau lambat akan kena batunya. Allah tidak tutup mata yang hak dan yang batil, ya. Kesimpulannya hanya itu saja. Pokoknya semangat, ya, jangan pernah takut. Para guru, para cendekiawan, para kiai, para gus, estafet penegakan akidah, ya, keselamatan bangsa ini, marwah dan sejarah ada di anak bangsa, ada di pejuang bangsa, bukan di orang asing. Bukan orang asing di sini cuma numpang berak, numpang makan, biadab, memanipulasi nama baginda Nabi demi kepentingan, ya, ingin menghidupkan organisasi khilafah, Syiah, HTI, ingin mendirikan negara di atas negara. Pantang, maju terus, kita lawan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih saudaraku, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mau puisi kayak mau pakai kunyuk, kalau kamu punya nyali naik. Babilawi ini kaum muda yang terlaknat, kaum yang sudah tersurat dan tersirat. Itu gitu. Jadi kaum yang sudah tersurat dan tersirat, udah kaum yang terbuang. Di sisi Allah sudah terbuang, apalagi di sisi manusia. Inilah cobaan kita ini sebenarnya. Jujur aja, aku berani ngomong. Coba tanya di kuburan mereka tuh. Bang, tenang. Wangi-wangi itu. Ini taruh bunga itu. Tambahin nih. Kaum tersirat, tersurat, dan kaum gak disunat. Gitu. Iya. Sedih loh, kaum tidak punya negara. Di Yaman pun mereka pendatang. Bahkan warga Yaman tidak mengakui mereka. Tapi mereka mengaku-ngaku orang Arab. Gimana coba logikanya coba? Di Indonesia, tuntunan kita sudah tertata. Dari mana kita bisa percaya mereka coba? Di Al-Quran sudah dijelaskan semua tentang kaum-kaum mereka. Bibit, memang itu dipiara di Al-Quran sampai akhir zaman. Bibit-bibitnya ya memang gitu. Jadi udah kita sudah paham, makanya aku bilang kalau Ibn nggak bisa mempelajari sejarah, karakteristik kan dengan keadaan, udahlah aku bilang. Ketok aja kepalanya pakai palu, udah selesai, bagus mati gitu. Apa? Aku beli.
Dari mana cerita? Kami di sini kami bilang kok di publik. Kaum yang tersurat dan tersirat, yang tidak ada tempat. Duitnya Kita ada, masa nah. dipaksakan ke Palestina. Gimana coba logikanya? Kenapa Yes, nggak yes. mereka ke Palestina? Kenapa? Duitnya ada. Loh, kan sudah dibagi sama Mama. Dari manalah kaum mereka? Di sini sudah ada hukum tata negaranya, suku-sukunya tertata. Dari mana di Indonesia ada suku Asegap? Coba dari mana coba? Negara aja nggak diakui karena kita kasihan. Negara mereka tuh di daerah yang mereka tumpangi di Yaman sana kelaparan, kasihan, jujur aja. Dan untuk membuktikan bahwasanya klan Ba'alawi Yaman bukan durian Nabi tidak harus dari nasab bagi orang yang kurang paham nasab. Dari perbuatan dirinya ada yang murtad ya, jadi pendeta ya. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak mencerminkan dirinya adalah durian Nabi, itu sudah cukup. Sudah teramat sangat cukup. Maka ketika ada saudara kita muhibin yang tidak memahami hal itu, perlu dipertanyakan. Apakah kena sihir atau sudah minum air ludahnya para habaib dobol itu? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi jangan pernah takut. Ada salah satu klan Ba'alawi yang mengaku dirinya durian Nabi, berani sumpah mubahalah. Nggak ada. Ya. Setiap Yahudi itu pasti akan ngeles, akan menghindar ya dari perbuatan-perbuatannya. Dia pandai memanipulasi, memutarbalikkan fakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan pernah takut. Mana nyimak dulu, mana nyimak dulu. Tuh. Jangan pernah takut, suarakan terus. Ya, masyarakat Indonesia kenapa bersuara? Karena dia lebih dulu ya yang mengatakan bahwasanya Jawa Tengah, Jawa Barat tanpa adanya Habib masih nyembah pohon, pintu tarim ya, dan itu sudah penghinaan. Kemudian diba'alawikan serta dihilangkan tidak tersambungnya Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam ya, itu juga sudah kurang ajar dan biadab. Kurang apalagi kebiadaban mereka di Indonesia ini ya. Mengobrak-abrik organisasi PBNU terbesar di Indonesia, kurang apalagi kebiadaban mereka. Menganggap Gus Dur buta mata buta hati, kurang apalagi ya. Coba, belum kitab-kitabnya khurafat dan sebagainya, kurang apalagi jelasnya ya. Arek ranti mas ya. Nah, terus apalagi memadamkan api neraka, pesawat dikirim mundur dan sebagainya. Jelas ini sudah apa namanya itu udah musyrik ya, perbuatan dajjal, apalagi ya menghakkan yang batil ya kan, membatilkan sesuatu yang hak. Jelas ini perbuatan dajjal, bukan perbuatan manusia ya. Maju terus, pantang mundur siapapun lawannya ya. Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah merasakan mengisbat dirinya adalah duriah Nabi ya, tidak pernah Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan pada saat ya Jenderal Ahmad Yani diperintahkan Panglima Tinggi untuk menemui beliau di pesantren hanya untuk mengkonfirmasi apakah klan Ba'alawi duriah Nabi, Kiai Hasyim Asy'ari jawab bukan. Kurang apa lagi coba ya. Maka mereka klan Ba'alawi berani mengakui bahwa Kiai Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan karena beliau sudah tiada. Itulah hebatnya Yahudi Askenazi, senantiasa selalu pandai memutarbalikkan fakta dan keadaan ya, merekayasa. Itu seperti itu. Jangan pernah takut. Tidak dilihat dari segi apapun, tidak akan ketemu kebenaran ya, tidak akan ketemu kebaikan dari pihak mereka. Semua dibungkus oleh imamah, dibungkus oleh pagelaran sholawatan hol-hol di mana-mana yang punya tujuan untuk menguasai anak bangsa, aset bangsa, untuk merendahkan bangsa sendiri karena dia punya tujuan ingin mendirikan negara di atas negara. Ini alangkah biadabnya, alangkah brengseknya dan bahayanya. Maka wajib dan patut sekarang dilawan. Dan dia si Rizik mengemborkan tentang perang, tapi mana Jawa Tengah, Jawa Barat sudah siap perang melawan dia. Apa ada nyalinya? Tidak ada. Bacot aja dia besar si Rizik itu. Ada duriah Nabi ngurusin ijazah orang? Tidak ada duriah Nabi ngurusin ijazah orang. Ada duriah Nabi ngemis-ngemis menta? Tidak ada.
apalagi menciptakan organisasi, kemudian organisasi terindikasi teroris dibubarkan pasca Jokowi FPI. Ada durian Nabi? Nggak ada, ya. Semuanya nggak beres semuanya perbuatan-perbuatan biadab, dajjal yang dibungkus oleh imamah sampai saudara-saudara kita terkecoh, gitu, ya. Sampai Pemalang Petarukan ada korban. Hasil dari apa? Narasinya si Rizik. Nah, apa kurang cukup lagi? Apakah itu bentuk daripada durian Nabi? Perilakunya seperti itu. Kapolres sekarang dinonjokkan, ya, di Jawa Tengah gara-gara peristiwa si Rizik, ya, di Pemalang Petarukan. Kurang apa lagi? Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Suarakan terus, ya, bahwa ada dajjal-dajjal yang dibungkus oleh imamah, ya. Fitnatus saro, ya. Udah jelas. Maju terus demi keselamatan bangsa ini dan kesucian nama baginda Nabi. Terima kasih Bang Regi. Silakan yang lain. Assalamualaikum Mas Bos. Jadi yang framing-framing mereka, terus yang kuropat mereka itu yang kita artinya diinin bahwa itu salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos. Ya, Gantian Bos. 3 menit Bos. silakan mau menambahkan narasi. Nah, terima kasih. Setelah kita Oke. selama ini kita dihiruk-pikukkan oleh polemik ini kan. Kita juga harapannya Sekarang kita tinggal menarik kesimpulan. Kalau sudah mata kita terbuka, telinga kita sudah tidak tuli lagi. Apa yang harus Mukidin pikirkan hari ini? kalau bukan mengarahkan siapa? Karena syafaat itu bukan dari diriatnya, bukan dari Ba'alawi. Jujur, Ba'alawi itu tidak terdeteksi seorang diriat. Ba'alawi itu nggak ada. Apanya? Ya, Dia dari yang Ba'alawi kan. Yang belum tahu yang itu mengatakan Cincin Bapak beli yang emas tuh mana? Nah, kok tak ada? sebagian mereka para Karena alim Bapak mengatakan, tengok kan dalam rok sorokan itu. Nah. di darah kami mengalir darah Rasulullah, di badan kami mengalir darah Rasulullah, terlalu suci Rasulullah dialirkan darahnya pada pepindah-pepindah. Jadi kita harus buka mata, buka telinga. Indonesia ini cukup besar, cukup luas, nggak bisa dipetak-petakan seperti itu. Penggunaan caci maki yang direndahkan terhadap orang-orang pribumi ini sudah cukup, lebih dari cukup. Kurang apa orang kita ini? Seandainya mereka diam, tidak booming. Halo, suara apa ini? halo, langsung. Iya. Mestinya kita harus sadar. Mestinya kita harus ngerti. Agama itu bukan seperti itu. Agama itu bukan yang dibawa oleh mereka. Agama Islam itu yang dibawa oleh Wali Songo itu yang pas. Tidak membenturkan satu sama lain. Kita juga dari itu yang tahu dari Wali Songo, dari zaman kita kecil juga. Justru sebelum Wali Songo datang, keyakinan orang-orang Indonesia pribumi itu Hindu. Tetapi apa? Tidak ada pertumpahan darah. Izin bentar bos, izin bentar ya, izin bentar. Ini tolong naikin nih WBC nih, akun WBC ini, tolong naikin ya. Enggak. Oke. Jambak aja jambak. Enggak. Jadi kesimpulannya kita rapatkan barisan untuk daerah Jawa Timur khususnya daerah Banyuwangi tidak akan pernah mengundang yang mengatasnamakan Habib Syekh, kami tolak untuk datang ke Banyuwangi. Terima kasih.